Om Swastiastu, sahabat YouTube dimanapun berada. Selamat datang di Bali Taman Sekar channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Sahabat sekalian, dalam video ini kami mengulas mengenai hal yang sangat spesifik, yakni peluang diterima atau ditolaknya keberatan warga yang sampai saat ini belum setuju lahan milik atau warisannya dijadikan ruas jalan tol yang rencananya akan dibangun oleh pemerintah pusat bekerjasama dengan badan usaha serta pemerintah Provinsi Bali. Sahabat sekalian, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, kronologi permasalahan ini sudah tersampaikan dan bahkan mungkin semua sahabat sudah tahu bahwa sampai dengan saat ini, setelah konsultasi publik tahap 3 dilaksanakan dan juga pendekatan diupayakan, masih ada warga yang keberatan. Sampai Bapak Gubernur membentuk tim kajian keberatan pengadaan tanah ini, dan tim ini pun sudah melakukan pendekatan dan sudah bertemu langsung dengan pihak yang keberatan pada tanggal 21 Februari yang lalu. Sahabat sekalian, kita coba untuk mengulas ini, peluang ini berdasarkan perbandingan pengalaman atau informasi dari tempat lain, dan juga berdasarkan sejumlah hal yang menjadi dasar nanti dikeluarkannya rekomendasi oleh tim kajian kepada Bapak Gubernur untuk menerima atau menolak atau menerima keberatan ini. Pertama begini, keberatan ini sudah melalui tahapan. Jadi tahapan konsultasi publik ulang, kemudian pembentukan tim kajian keberatan, pertemuan, dan sampai nantinya adalah keluarkan rekomendasi. Kemudian yang berikutnya, kita tidak tahu persis apa alasan keberatan dari warga ini. Namun dari ketentuan yang berlaku bahwa tim kajian keberatan pengadaan tanah ini sudah bekerja untuk menginventarisasi alasan-alasan keberatan dari warga yang masih belum bersedia menyerahkan tanah ini. Sudah melakukan pendekatan, sudah melakukan klasifikasi jenis-jenis keberatan, klasifikasi pihak yang keberatan. Dari sini jelas yang dikaji di sini adalah keberatan yang bersifat personal. Jadi tidak dikaji keberatan dari yang lain. Kita tahu masih ada keberatan misalnya dari Walhi, dari Kekal dan sebagainya. Itu tidak termasuk dalam kajian ini. Dari sisi rekomendasi, maka setelah melakukan pendekatan, setelah melakukan verifikasi, tetap pihak warga ini berkeberatan, maka rekomendasi itu akan disusun oleh tim kajian keberatan pengadaan tanah ini. Rekomendasi itu didasarkan atas hasil kajian terhadap keberatan itu dikaitkan ya dengan rencana tata ruang wilayah. Kita ketahui bahwa Bali sudah memiliki Perda Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, ya, yang walaupun secara tidak spesifik menegaskan adanya jalur tol. Namun dalam pidatonya Pak Gubernur di awal sosialisasi dan permohonan dukungan mega proyek ini sudah menyampaikan bahwa ini adalah salah satu program prioritas beliau, program prioritas Pemprov Bali dalam rangka mengatasi kesenjangan sektor, kesenjangan wilayah yang menjadi persoalan Bali selama ini. Kemudian yang berikutnya, prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM. Jadi sudah juga jelas dari pidato Bapak Gubernur tersebut. Renstra juga jelas dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan ya, antara Bali Barat, Bali Timur, Bali Utara, Bali Selatan.
kemudian rencana kerja pemerintah atau instansi yang memerlukan tanah. Nah, ini dari sini diinformasikan dengan sangat jelas bahwa ada proyek strategis nasional. Nah, kita kembali kepada RT RW. Jika RT RW tidak mencantumkan secara spesifik seperti itu, apakah hal ini akan menegasi atau membatalkan proyek? Dari gambaran pengalaman yang ada, yaitu pada proyek pembangunan Tol Bali Mandara di tahun 2011, ternyata hal itu tidak selalu demikian. Tol Bali Mandara dibangun pada tahun 2011 untuk persiapan penyelenggaraan pertemuan pimpinan negara-negara OPEC di tahun 2013 dengan dana kurang lebih 1,5 sampai 2 triliun ketika itu. Pada saat itu Gubernur Bali Made Mangkupastiko tidak mau melanggar RT RW karena tol itu rencananya dibangun di sempadan pantai. Nah, akhirnya dilakukanlah pembangunan seperti sekarang dan dilakukan revisi terhadap RT RW. Kemudian yang berikutnya, dari 2 proyek mega proyek proyek strategis yang sudah berjalan saat ini, yaitu pelindungan kawasan suci Besakih dan kemudian pembangunan pusat kesenian budaya, pusat kebudayaan Bali di Kelungkung, itu sudah berjalan dengan real yang sudah melalui surat keputusan penetapan lokasi juga. Jadi ada keberatan seperti itu, warga yang keberatan itu ditolak keberatannya dan akhirnya surat keputusan penetapan lokasi diterbitkan dan warga yang keberatan ini dipersilahkan untuk melakukan gugatan pra PTUN dan hasilnya ternyata pra PTUN yang diajukan itu tidak memenuhi kualifikasi sehingga tidak lolos diskualifikasi. Gugurlah keberatan itu. Nah, berdasarkan hal itu maka ada kemungkinan jika ini keberatan sudah mencapai rekomendasi, sudah diajukan kepada Pak Gubernur, kemungkinannya adalah seperti itu. Jadi keberatan ini, mohon maaf, ini apa adanya kami sampaikan, kemungkinan besar akan ditolak dan akan berlanjut pada proses pra PTUN dan Bapak Gubernur akan bisa melangsungkan langkah dan Bina Marga bisa mengajukan surat permohonan penetapan lokasi kepada Pak Gubernur serta melengkapi administrasi yang lainnya dan SK penetapan lokasi bisa dilaksanakan dengan sesuai jadwal. Kita berharap memang semuanya bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan ini baru dari satu sisi kajian. Dari kajian-kajian yang lainnya tentu kita memerlukan kajian untuk ulasan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaan sahabat sekalian. Kita akhiri dengan para Om Santi 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 Om.